teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dina Fitriana dengan NIM 23080240001. Jadi teman-teman, di sini aku akan mempersembahkan suatu video tentang konseling individu untuk memenuhi tugas dari matkul konseling individu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya dari instansi mana. Saya berasal dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Teman-teman semuanya, di sini saya akan mempraktekkan konseling individu dengan teknik SFBC. Nah, SFBC ini suatu pendekatan yang tekniknya yang saya gunakan itu adalah miracle question, scaling question, dan coping question, and yang terakhir exception question. Nah, keempatnya ini berhubungan dan SFBC ini adalah teknik atau pendekatan yang bisa kita gunakan dengan cepat gitu teman-teman. Atau karena di sini namanya SFBC itu kepanjangan dari Solution Focus Brief Therapy. Sebenarnya karena kita konseling itu biasanya dari beberapa dosen itu menganjurkan untuk namanya itu SFBC. Karena apa? Kepanjangan dari karena kita bukan terapis tapi kita konselor, konseling gitu teman-teman. Mungkin materi lebih lanjutnya akan di video ini. Oke, itu tadi adalah materi-materi yang akan saya terapin di sesi konseling berikut ini. Kurang lebihnya, mari kita simak apakah sudah benar atau belum. Oke, teman-teman bisa menyimak ya dan mengomentari di bawah ini gitu. Semisal ada kekurangan atau ketidaktepatan dalam saya menggunakan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan berlama-lama. Berikut ini adalah videonya. Selamat menonton. Bye-bye. Oke, baik. Assalamualaikum Mbak Mira. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya Mbak Mira? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan tadi ke sini? Apakah ada kendala atau berjalan dengan baik gitu? Tadi sih ada kendala ya Mbak. Tadi tuh saya di jalan itu ketemu orang yang tabrakan. Jadi dia kecelakaan di jalan. Akhirnya jalanan tuh jadinya kayak mepet gitu. Jadi macet gitu. Oke Mbak Mira, pastinya saya nggak perlu tanya keluhan Mbak Mira apa karena mungkin sudah sempat kontak-kontakan sebelumnya. Dari sebelum Mbak Mira bercerita kepada saya, apakah ada pertanyaan yang ingin Mbak Mira tanyakan kepada saya? Oh ya Mbak, kan saya kan mau bercerita. Nah, saya apakah yang saya ceritain ini ke Mbak itu aman atau gimana? Oke, itu pertanyaan sangat bagus karena pasti butuh kepercayaan besar untuk Mbak Mira bisa bercerita kepada saya. Nah, pertanyaan itu akan saya jawab bahwasanya semua perihal tentang Mbak Mira itu bakal saya rahasiakan, saya keep pribadi dan hanya saya dan Mbak Mira yang tahu. Baik itu berupa data dan cerita, baik itu secara verbal maupun non verbal gitu. Pasti akan saya keep gitu. Oke Mbak. Oke. Sebelum kita ke cerita-cerita nih Mbak, bolehkah saya memberikan kontrak agar kita itu sesi konselnya lebih nyaman dan lebih teratur, terarah gitu? Boleh. Oke. Karena di sini kan saya hanya punya waktu 45 menit.
itu kita habiskan untuk cerita, kita habiskan untuk kalau memang ada waktunya untuk kita menyelesaikan secara cepat, kita selesaikan hari ini. Tapi apabila tidak bisa lain waktu lagi untuk kita bisa bertemu gitu. Apakah Mbak Mira bersedia apabila tidak hanya sekali bertemu? Insya Allah saya bersedia, Mbak. Oke. Di sini Mbak Mira boleh menceritakan apapun yang sedang Mbak Mira rasakan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut dijudge atau apapun itu, karena senantiasa saya ingin membantu Mbak Mira untuk keluar dari apa yang Mbak Mira rasakan gitu. Jadi gini ya Mbak, saya tuh kurang merasa kurang percaya diri gitu. Kalau misalnya berbicara di depan umum, misalnya waktu itu kan ada lomba pidato. Iya. Nah, saya tuh ditunjuk sama guru buat ikut lomba itu. Nah, dan saya nggak bisa nolak karena kata guru ini nanti berpengaruh sama nilai saya gitu. Akhirnya saya mau, dan setelah saya ngambil lomba pidato itu, ya yang saya alami itu sebenarnya saya mau juga karena kan lumayan dapat nilai besar. Nah, tapi saya tuh nggak bisa mengontrol cemas saya gitu. Saya tuh benar-benar terlalu cemas sampai tuh tangan saya tuh basah karena berkeringat, karena nggak pede itu ya. Iya, karena saya kurang percaya diri juga. Jadi saya tuh takut orang-orang tuh mandang saya tuh jelek atau gimana gitu. Oke. Pada waktu itu Mbak Mira benar-benar tapi tetap berjalan sesuai keinginan Mbak Mira atau tidak? Waktu itu sih setengah-setengah gitu. Jadi awal-awal tuh sesuai keinginan saya, tapi pas udah ke tengah tuh orang-orang udah kayak mulai tidak memperhatikan gitu. Oke, berarti Mbak Mira benar-benar cemasnya itu udah mengganggu banget nih gitu, dan akhirnya membuat Mbak Mira tuh tambah nggak pede, tambah cemas, dan tambah ada rasa takut untuk kembali lagi di depan umum. Iya betul Mbak, itu yang saya rasain. Oke, kalau boleh tahu, saya ingin sedikit tahu tentang seberapa besar rasa cemas, rasa nggak percaya diri, lebih ke cemas atau percaya diri sekarang? Mungkin Lebih ke tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke. Selama ini Mbak Mira itu kan sudah, hal yang Mbak Mira lakukan itu kan sudah lampau, tapi dampaknya masih tetap terasa hingga sekarang. Kira-kira dari Mbak Mira rasakan ini, saya ingin tahu seberapa besar perasaan cemas Mbak Mira gitu. Saya punya di sini saya akan menggunakan scaring quotient, dimana saya akan memberikan range 0 sampai 10 gitu. 0 itu adalah perasaan yang sangat tidak pede ketika di dunia, ketika berada di depan teman-teman atau depan orang gitu. 10 itu sangat biasa saja. Ada distraksi, maaf. Lanjut Mbak. Kira-kira yang saya rasakan itu di mungkin 5. Oke, baik. 5 itu sudah tergolong ke angka yang sangat besar, dimana hal yang sangat besar itu bisa sangat membuat Mbak Mira itu semakin nggak pede gitu. Kenapa, aku boleh tanya kenapa alasannya memilih angka 5? Apakah ada perasaan yang sangat mengganggu hingga memilih 5 atau gimana? Saya memilih 5 itu karena ketika kita
pidato kan kita bisa lihat semua orang ya Mbak. Nah ketika kita melihat orang mungkin dari tatapannya tuh ada yang nggak suka atau iri. Nah itu tuh membuat saya nggak percaya diri lagi gitu. Terus ada yang kayak mungkin ngejek atau gimana gitu. Jadi itu yang buat saya nggak percaya diri. Oke, akhirnya memilih angka 5 itu karena benar-benar sudah sangat mengganggu ya. Sebelumnya saya tatap seperti ini, apakah Mbak Mira merasa terganggu? Tidak, aman ya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang suatu kondisi ketika Mbak Mira itu berada pada kayak Mbak Mira itu berada di posisi sangat pede, percaya dirinya tuh sangat besar, kayak bukan besar dalam artian Mbak Mira memalu-malukan ya, tapi dalam artian kayak tampil di depan oke, tampil di depan orang banyak oke, main sama temen oke, gitu. Nah kira-kira Mbak pernah membayangkan hal tersebut nggak? Pernah saya membayangkan hal tersebut. Apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan ketika membayangkan hal itu, saya jadi senang, terus kayak apa namanya, saya tuh meningkatkan rasa percaya diri saya gitu. Ketika saya membayangkan itu. Oke, berarti itu ada dampak baiknya ya. Ketika membayangkan hal tersebut, Mbak Mira tuh bisa mengurangi rasa ketidakpercayaan diri. Oke, baik. Oke, baik Mbak Mira. Di sini kan sebenarnya Mbak Mira sudah menemukan solusi supaya Mbak Mira itu tetap fokus, tetap have fun, tetap kayak tetap bisa percaya diri kepada teman di depan teman-teman dengan cara membayangkan hal tersebut tadi. Apa alasan Mbak Mira hal tersebut tidak dipakai terus-menerus? Alasan saya mungkin itu kan kita ada posisinya saya itu kayak tiba-tiba overthinking, tiba-tiba saya mikirnya positif gitu, tiba-tiba overthinking lagi, nah gitu. Berarti langsung berubah-ubah gitu ya? Tidak selamanya bisa mengurangi tidak mengurangi ketidakpercayaan Mbak Mira. Iya betul. Tapi kadang juga menambah. Oke. Iya betul Mbak. Oke. Sebenarnya Mbak Mira di sini sangat punya banyak sekali cara ternyata yang sudah Mbak Mira rasakan. Cuma Mbak Mira merasa bahwasanya apa yang sudah saya terapkan ini salah apa benar, bisa berlanjut atau tidak gitu kan? Iya betul Mbak. Nah mungkin dari saya atau mungkin Mbak Mira ingin terus percaya nih bahwasanya hal yang pernah Mbak Mira rasakan itu pernah lakukan itu berdampak baik, ya kan? Iya. Itu bisa diterapin terus menerus, seiring gitu. Coba kalau kita membayangkan suatu saat Mbak Mira itu sedang jauh dari hal yang tidak menyenangkan ini, percaya dirinya kuat, terus jadi dianggap teman tuh nggak diremehin dan lain sebagainya, pasti Mbak Mira akan merasa bahwasanya seperti apa? Senang. Nah mungkin hal tersebut dengan membayangkan suatu saat atau membayangkan kondisi itu bisa Mbak terapin terus. Kenapa bolehkah saya bertanya, kenapa bisa menambah dan mengurang? Apakah setiap yang dibayangin Mbak Mira itu negatif positif atau gimana? Karena itu mungkin yang yang saya bayangkan itu mungkin kebanyakannya negatif. Cuman di waktu-waktu tertentu saya itu ngebayangin yang positifnya juga. Dan hal yang positifnya itu berdampak baik kan kepada itu kepercayaan diri Mbak Mira. Ya. Mungkin dengan hal tersebut Mbak Mira bisa terus mencoba untuk kita kayak
membayangkan suatu keadaan dengan hal-hal yang positif, pikiran kita diubah, pola pikir kita, terus imajinasi kita diubah dengan hal-hal baik gitu ya. Oke. Karena mungkin itu sudah pernah dicoba Mbak Mira dan itu berhasil, tapi Mbak Mira masih denial nih, mau dilanjut atau tidak gitu. Nah itu alangkah baiknya kita coba dulu 1 minggu terus seperti itu, atau mungkin di saat Mbak Mira besoknya mau presentasi kah, mau pidato lagi kah, mau lomba lagi kah, bisa dicoba lagi. Siapa tahu hal tersebut bisa menambah Mbak Mira untuk percaya diri. Oke. Oh gitu ya Mbak. Tapi kalau misalnya saya ngebayangin yang baik-baik terus, nanti yang ada saya malah putus semangat gitu. Jadi saya kayak itu gampang gitu. Jadi saya gampang menyepelekan gitu Mbak. Oke. Tapi terus menurut Mbak Mira kira-kira apa nih solusi yang tepat selain membayangkan itu? Karena Mbak Mira kan merasa bahwasanya ketika kita selalu membayangkan itu takut kita menjadi kayak menyepelekan nih. Iya. Kira-kira apa solusi Mbak Mira yang ingin Mbak Mira coba untuk menyelesaikan masalah ini? Saya lebih mungkin saya minta pendapat orang lain dulu. Jadi saya mengumpulkan semua pendapat orang lain. Setelah itu saya mengambil keputusan itu dari orang lain. Selama ini apakah Mbak Mira sudah pernah meminta pendapat dari teman-teman sekitar? Sudah. Apa hasil yang Mbak Mira dapatkan? Yang saya dapatkan itu ada yang kasih masukan, ada yang malah menjatuhkan gitu Mbak. Dan akhirnya Mbak Mira membuat keputusan seperti apa sehingga kan tadi Mbak Mira saya lagi diproses mengumpulkan semua masukan-masukan nih. Iya. Akhirnya membuat suatu keputusan besar. Iya. Nah, keputusan apa yang sudah Mbak Mira siapkan untuk mengatasi masalah ini? Yang saya siapkan untuk mengatasi masalah ini, pokoknya saya berjanji gitu sama diri saya sendiri. Ini kan saya meminta keputusan orang lain itu untuk memperbaiki diri saya gitu. Jadi saya berjanji sama diri saya nggak akan goyah gitu. Jadi nggak akan jatuh kalau dijatuhkan gitu. Jadi saya berusaha kayak berusaha tenang mungkin ya. Saya berusaha tenang, terus saya berusaha memikir positif kalau misalnya saya bisa. Oke. Bisa dalam artian itu berdiri di depan teman-teman gitu ya. Oke. Keren. Nah mungkin dengan hal itu Mbak bisa diterapin secara terus menerus karena itu adalah keputusan yang sangat besar dan saya sangat mendukung agar berdampak baik kepada Mbak Mira dan mengusung perubahan baru dalam diri Mbak Mira menjadi wanita yang lebih pede gitu. Karena senantiasa tatapan orang-orang itu tidak semestinya itu selamanya bersifat negatif. Ya betul nggak? Betul Mbak. Kadang kita bisa saja kita membayangkan bahwasanya diri kita menatap seseorang. Kadang itu raut wajah sama isi hati beda nggak sih? Ya seperti itu. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Kayak memposisikan diri kita sendiri melihat orang lain dan orang lain itu adalah kita. Paham tidak? Jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh diri kita memposisikan ketika kita itu melihat orang kan nggak selamanya buruk dan itu bisa menambah kepercayaan diri Mbak Mira juga. Oke. Itu tadi sangat apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin cukup ya Mbak, karena ternyata waktunya sudah mau habis. Sudah 45 menit kita cerita tidak terasa tiba-tiba sudah di ujung waktu juga ini. Mungkin Mbak Mira bisa menerapkan apa tadi yang sudah ada? Pokoknya saya harus berpikir positif dan jangan jadikan pikiran negatif orang lain itu terjadi pada saya gitu. Menghantui Mbak Mira ya. Itu adalah PR yang harus Mbak Mira lakukan terus menerus supaya Mbak Mira itu tidak senantiasa tuh terbayang-bayang dengan hal-hal buruk gitu.
Mbak, Mbak Mira itu sempurna karena ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna gitu. Mbak Mira itu perlu dihargai ya, dan semua orang pasti menghargai Mbak Mira gitu. Gak semua orang menatap dengan hal-hal yang buruk gitu. Oke, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga PR yang sudah saya berikan tadi diterapkan dengan baik dan bisa mengusung hal yang baik kepada Mbak Mira gitu. Mungkin kita bisa lanjut cacatan apabila ada hal yang ingin dibicarakan lebih panjang lagi, bisa bertemu, kita atur jadwal lagi dan lain sebagainya. Semoga Mbak Mira nggak keberatan ya. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak Mira. Selamat. Wah, gimana nih teman-teman, sudah menonton teknik konseling aku tadi, praktek konseling aku tadi, dan semoga praktek tadi bisa membantu teman-teman untuk terus belajar gimana cara bimbingan konseling ini, dan semoga dengan praktek ini menghasilkan nilai yang baik. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.